Selamat pagi, salam sehat kembali kelas 10 IPS. Kita kembali e-learning mapel geografi, pembahasan kita mengenai proyeksi peta. Di buku paketmu halaman proyeksi peta ya, halaman 45 sampai 46 mengenai proyeksi peta. Di sini akan Ibu terangkan pengertian dari proyeksi peta. Proyeksi peta itu merupakan cara memindahkan bentuk permukaan bumi yang lengkung, ingat bentuk permukaan bumi itu lengkung seperti globe, ke bidang datar. Ya, ke bidang datar, ini salah bukan bidang datang, ke bidang datar. Proyeksi peta itu berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kesalahan atau distorsi antara bentuk peta dengan aslinya. Contoh, penyimpangan berupa perubahan jarak, luas wilayah, lebar, dan sebagainya. Prinsip dari proyeksi peta adalah ekivalen atau jarak antara lokasi tetap. Konform artinya peta arahnya tidak menyimpang dan ekivalen artinya luas permukaan tetap. Inilah yang dimaksud dengan proyeksi peta. Sekali lagi, proyeksi peta itu artinya memindahkan permukaan bumi dalam bentuk globe ke dalam bidang datar. Ini bidang datar ya, bukan bidang datang. Berikutnya kita akan lihat secara umum jenis-jenis proyeksi peta terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama garis karakter atau sumbu simetris. Yang kedua, proyeksi didasarkan hubungan antara sumbu simetri dan sumbu bumi. Itu meliputi normal atau berhimpitan, miring atau membentuk sudut, dan melintang atau transversal tegak lurus. Itu adalah jenis proyeksi peta terdiri dari atas bagian. Nah, sekarang kita akan lihat bidang proyeksi. Tadi dari awal ini Ibu sudah terangkan bahwasanya proyeksi peta itu harus sesuai dengan equidistant atau jaraknya sesuai, baru konform, peta arahnya tidak menyimpang, dan permukaan, luas permukaan atau ekivalen. Jadi kita akan lihat bidang proyeksi peta yang pertama azimutal atau zenital. Artinya dilakukan di bidang datar, paling cocok digunakan untuk daerah kutub. Bentuk proyeksinya terdiri dari geomit, stratigrafi, dan ortografik. Yang kedua, bentuknya kerucut. Nanti akan Ibu lihat gambarnya. Yang kedua, bentuknya kerucut. Ya. Ini dilakukan di bidang kerucut dengan puncak dari atas kutub, bagian utara sampai bagian selatan. Paling cocok digunakan untuk daerah lintang tengah. Bentuk proyeksinya itu normal dan transversal atau oblique atau miring. Yang terakhir silinder. Ini silinder dilakukan di tabung yang dihubungkan kemudian direntangkan. Ya, dia bentuk tabung baru direntangkan, paling cocok digunakan untuk daerah ekuator. Gambarnya seperti ini. Ini ada proyeksi azimut, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Oke. Ini adalah mengenai proyeksi peta. Silakan kamu catat di buku catatanmu beserta gambarnya ini. Kalau kurang jelas, silakan kamu bertanya di kolom komentar atau silakan jabri ke Ibu. Ini pengertian proyeksi peta. Ini secara umum jenis-jenis proyeksi peta. Dan yang ketiga, ya, bidang proyeksi peta. Yang pertama tadi harus zenital, sesuaikan dengan bidang datar. Ini bidang datar ya. Baru yang kedua kerucut, ya, di bidang kerucut ini puncak dari kutub utara ke kutub selatan, baru silinder. Ini dilakukan di tabung, diselubung kemudian direntangkan sehingga membentuk persegi panjang atau permukaan bumi untuk daerah ekuator. Gambarnya seperti ini. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kamu pindahkan ke buku catatan. Nanti kalau sudah selesai, kamu bisa catatanmu bisa kau jabri ke Ibu. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana. Terima kasih.